Tahdzibul akhlak, penyakit hati nomor 7, ittiba'ul hawa, bagian akhir ya, al hawal mahmud ya, al hawa yang baik, al hawa yang terpuji, yang pada asalnya al hawa itu adalah buruk. Itulah ya, yang pada asalnya al hawa itu adalah buruk. Artinya bisa diubah, bisa diubah menjadi baik, bisa diubah menjadi terpuji. Karena al hawa itu pada akhirnya ya hanya terbagi menjadi dua. Ya, al hawa ini pasti ada pada diri manusia karena ini sudah inherent. Apaan tuh? Ya, hari gitu teh. Sudah ada lain include ngara atuh bahasana anu gitu mah. Include mah lamun eta meuli HP eta kabar datana include gitu. Ini sudah menjadi bagian dari yang namanya manusia gitu ya, al hawa ini. Nah, bagian dari manusia, dan itu hal yang buruk. Nah, itu pada asalnya al hawa itu buruk. Nah, sehingga kalau ittibaul hawa buruk pasti. Nah, bisa diubahnya, diubah berarti artinya kalau yang tidak diubah tetap buruk sampai mati. Nah, bisa diubahnya menjadi baik, bisa diubah menjadi terpuji, itunya al hawa itu. Pada akhirnya al hawa ini akan terbagi menjadi dua. Ada al hawa yang tetap buruk seperti pada asalnya, artinya ini yang tidak diubah berarti. Yang diubah yaitu menjadi al hawal mahmud gitu ya. Nah, kemarin ayatnya sudah ya, surat Al-Taubah ayat 24. Oh berat kan ayatnya. Jadi ulas sedikit nih ya, yang kemarin al-hawal mahmud itu, di mana al-hawa itu adalah kesukaan, keinginan dan kesukaan gitu ya terhadap sesuatu. Itu al-hawa itu yang seperti itu. Nah, al-hawal mahmud adalah keinginan dan kesukaannya itu kepada al-haq. Ya, kepada al-haq dan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya gitu ya. Ya minimal lah bagi dirinya gitu ya. Dan lebih dari itu ya bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, al-hawal mahmud itu adalah keinginan dan kesukaan, kecintaan ya kepada al-haq, al-mailu ilal haqqi wan naf'i, kepada al-haq dan sesuatu yang bermanfaat. Ya, wabil jumlati, jumlah jamleh itu jumlah jamleh. Wabil jumlati ya secara atau overall lah pokoknya mah. Salah gaya kieu teh. Wabil jumlati ila ma yardahullahu wa rasuluhu, lah etalah gitunya, atau apa namanya ya, kesimpulannya gitulahnya adalah al-hawal mahmud itu adalah al-hawa, kesukaan, keinginan, kesukaannya itu kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya itu yang tadi kan, yang berdasarkan al-haq dan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, selebihnya ya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ayat ternyata ini nih kuncinya gitu, kuncinya bisa mengubah al-hawa yang pada dasarnya buruk menjadi al-hawal mahmud itu adalah
adanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ternyata kuncinya, ini resepnya, ini alatnya untuk mengubah al-hawal. Kalau yang buruk itu al-hawal mazmum gitu ya. Untuk mengubah al-hawal mazmum, al-hawa bawaan itunya dari dalam diri manusia menjadi al-hawal mahmud yang seperti yang barusan. Nah kuncinya, alatnya gitunya untuk mengubahnya itu adalah kecintaan kepada Allah. Nah, ayatnya kemarinnya di surat At-Taubah ayat 24. Ini dibacalah sekilas saja nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratakum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Redaksinya kan jelas ini, redaksinya artinya ini makna tersurat, makna secara redaksi, maknanya teks eksplisit gitu ya, bukan implisit, bukan tersirat, ini tersurat itu jelas. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Wah bari ditunjuk Allah teh, mungkin kalau Allahnya berwujud beri nunjuk itu deh sigana teh bicara seperti ini. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Berat hanya aslinya ya ayatnya. Katakanlah Muhammad, aduh itu pancik bejakeun ka jelema teh. Nah akhirnya gue bahasa Sunda nya. Bejakeun ku maneh Muhammad ka jelema teh. Lamun bener maneh teh ayat eta. Aduh, ayo ya. Jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, hartanya yang kalian tumpuk-tumpuk, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, kemudian tempat tinggal, rumahnya masakin dan rumah tardaunaha yang ya kamu begitu mencintainya. Ahabba, nah kalau semuanya itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kalau semuanya itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad fi sabilillah. Katanya jika lebih kadinya tak. Jika orang tua kalian, anak kalian dan semuanya tadinya lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah. Nah ini jawabnya nih, jawab dari jikanya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu hingga Allah mendatangkan ketetapannya. Luar biasa kan ininya terbayang ya kalau Allah bicara, Allah berwujud gitu, bicara langsung, kira-kira ini gesturnya seperti apa, ekspresinya gitunya ketika bejakan Muhammad tuh aja lemah nih. Tapi itu lebih ya gitu, lamun bener maneh nu nanda tangan. Sok bebejakan di Ka'bah. Ngadon corik budak teh basa jadi ieu teh saha atuh nu aon teh. Fatarabbasu, tunggu hingga Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah ini termasuk kefasikan, berarti Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Berarti nah kalau semua yang disebut itu lebih dicintai dibandingkan dengan Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fasik namanya.
Ya fasik itu artinya lepas, berarti fasik itu kan kemarin mencari jalan sendiri, padahal Allah sudah menetapkan jalan hidup manusia itu as-siratal mustaqim, itu yang benar. Tapi malah mencari jalan sendiri karena dari rasa mencintai yang semuanya tadi itunya kalau lebih besar dari Allah, maka apa yang dari Allah, dari Rasulnya pasti akan ditinggalkan. Dia lebih memilih jalan sendirinya, jadi dia akan lebih mengutamakan kepentingan apa yang disebut tadi. Kemudian yang kedua ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 165, ya meskipun yang berkaitan langsung dengan ini al-hawal mahmudnya wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Aduh, jadi ini kan apa namanya? Ya cobalah kita tanya diri sendiri gitunya, karena ayat ini sudah menyatakan demikian. Kalau orang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah, berarti dibandingkan dengan kecintaannya terhadap apapun. Nah, ternyata ini kuncinya. Ini kuncinya, ini alatnya untuk mengubah al-hawa yang ada pada diri manusia itu menjadi al-hawa yang terpuji. Tanpa ini nggak akan bisa. Ya, tanpa memenuhi, berarti kalau tidak memenuhi apa yang Allah firmankan di dalam ayat tadi, mana mungkin orang akan lebih mementingkan gitu kan, lebih mementingkan atau lebih mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan kepentingan yang lain tadi. Ini mustahil bisa dipenuhi, itu kuncinya berarti yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibandingkan dengan kalau ayat tadi menyebutkan dengan semuanya lah. Ayan udah dagang sieun rugi. Itu kan dianya ayan udah dagang. Ini kan ada di sini kan disebutkan watijaratun takhshawna kasadaha. Ini yang lebih dicintai kan dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi ya ini masalah lain lagi ya. Bagaimana caranya berarti? Bagaimana caranya supaya bisa? Ya, bagaimana caranya supaya bisa? Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dengan ta'eta kumaha carana. Ya bagaimana caranya gitu kan supaya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai. Sementara itu adalah jalannya satu-satunya. Jalan satu-satunya, cara satu-satunya yang tadi kunci alat gitunya untuk mengubah al-hawa yang merupakan bawaan semua manusia dan itu buruk menjadi al-hawa yang baik, menjadi al-hawa yang terpuji. Hanya dengan caranya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi untuk bisa seperti itu bagaimana? Kalau yang disebut di ayat tadi di At-Taubah 24-nya itu kan kecintaan yang tumbuh berdasarkan naluri. Katakanlah semua orang akan seperti ini. Semua orang akan mencintai orang tuanya. Ini yang disebut di sini ya. Mencintai anak-anaknya, saudaranya, istrinya, keluarganya, harta yang dikumpul-kumpul gitulahnya, harta yang dikumpul-kumpul, kemudian perdagangan. Ini akan muncul dengan sendirinya karena ini kecintaan yang berdasarkan naluri. Iya mah berdasarkan kecintaan naluri. Bahkan binatang pun ininya kalau binatang sih emang tidak berdagang sih.
Ya kan aya di antaranya binatang pasti menyayangi anaknya. Hayam wae nu biasana lindeuk ge da keur anakan mah disampeurkeun ngabintih atuh. Sangat-sangatnya binatang itu sangat-sangat proteksi lah gitunya terhadap terhadap anak-anaknya. Nah itu kan karena rasa mencintai anak-anaknya, dan rasa itu naluri pada binatang juga ada. Dipikeun kaya babasan gitu kan, galak-galaknya sih nggak ada mau ngahakan. Sadala becanya iyalah, da betul bekieun. Sagalak-galakna sih nggak mau aya nu ngahakan anakna. Teuing ngahakan. Nah ini pada manusia pun ya, kecintaan terhadap apa yang disebutkan di ayat itu manusiawi dan akan ada dan akan tumbuh lah gitunya dengan sendirinya. Tapi hal ini, kecintaan yang seperti ini harus dikalahkan dengan kecintaan terhadap Allah dan taeta teh bagaimana caranya gitu ta, supaya demikian itu bagaimana caranya? Saya pasti mau memang mudah apa gitu kan, itu bukan perkara mudah, hanya sampai memenuhi tuntutan sebetulnya, memenuhi tuntutan Allah yang disebut di ayat tadi kan. Benang merahnya jadinya kan Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai dibandingkan dengan apa yang disebut di ayat tadi. Apa kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya berdasarkan naluri? Coba, kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu naluri bukan? Bukan, tak eta masalahna teh gitu. Kalau kecintaan terhadap yang lainnya yang disebut di ayat itu kecintaan yang otomatis ada pada semua manusia. Sementara kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh, tadi bahkan disebutnya bersungguh-sungguh berjihad di jalannya, ini bukan berdasarkan naluri. Mana mungkin orang jadinya nu ieu teh lah anu peribahasa. Ya peribahasa anu eta anu tak kenal maka tak taruh pati tak kenal. Biar saling kenal. Aku puni geuleuh kitu. Taruh biasa je ABG. Ya benar memang. Nah artinya kan bagaimana sih caranya gitu kan untuk hanya muncul saja dulu gitulahnya, muncul saja dulu ada kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu bagaimana. Dan persis yang barusan, tak kenal maka tak sayang. Ya bagaimana mau muncul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya kalau sama sekali tidak mengenal Allah siapa, Rasul siapa. Ya apalagi untuk umatnya, katakanlahnya untuk umat manusia sebetulnya kan, untuk umat manusia yang hidup setelah Rasulullah SAW, melihat nggak pernah ada hubungan saudara, enggak. Kalau ada hubungan saudara bisa jadi kan muncul berdasarkan ayat naluri kan. Ya kita ini yang hidup 15 abad kemudian gitu kan, setelah Rasulullah tidak ada, ya kita ini mau muncul gitu kecintaan kepada Rasulullah bagaimana? Etalah sebut itu dulur bukan, babaturan lain, henteu deh. Tapi kita ini harus lebih dicintai dibandingkan dengan yang lainnya. Berarti kan harus dan ini sesuatu yang wajibnya. Ini tambah dulu nih dalilnya berarti. Sekarang hadis nih. Hadis yang pertama nih, ini ya dalil yang lain berartinya tentang ini nih. Karena ini ternyata kan baik ayatnya ya yang At-Taubah 24 atau Al-Baqarah
165 dan juga hadis-hadisnya ternyata mengarahkan ke sana tentang cinta Allah dan cinta Rasul, karena ini ternyata kuncinya. Ini jalannya, ini caranya untuk mengubah al-hawal mazmum menjadi al-hawal mahmud. Jadi mengubah gitunya, mengubah keinginan dan kesukaan yang asalnya ini umum manusiawi, pasti urusan keduniaan, gak ada yang lain, menjadi keinginan kesukaan terhadap sesuatu yang disebutkan tadi, yaitu segala sesuatu yang landasannya adalah al-haq, yang jumlah jamleh adalah segala sesuatu yang keinginan. Jadi ada keinginannya di dalamnya. Al-hawa teh apa? Al-hawa pasti ada di dalam diri manusia, keinginan dan kesukaannya, kecintaannya terhadap segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kan bukan menghilangkan kahayang jeung karesep. Bisi we aya nu diajak kitu teu daek, diajak kieu teu daek, si eta mah wah kahayang jelema teh, si eta mah wah karesep jelema teh. Bukan tidak ada, mana ada manusia tidak ada kahayang yang moal aya. Al hawa mah bagian sudah ada di dalam diri manusia. Yang itu yang diajak touring, embung ah. Diajak clubbing, diajak clubbing lah, diajak naon, embung si eta mah deuh kahayang, deuh karesep. Misalnya kalau misalnya mengajak demikian kepada orang yang al-hawanya sudah diarahkan kepada apa yang diridhoi Allah, nya mau daekeun atuh. Jadi bukan teu boga kahayang jeung karesep, tapi beda kahayang jeung karesepna, moal sajalan kalau kumaha ge. Mungkin orang akan apa namanya, kalau misalnya kalau di kalangan orang yang al-hawanya itu bukan gitu, al-hawanya itu bukan al-hawa yang baiknya, yaitu hal yang diridhoi oleh Allah dan yang Rasulnya. Orang seperti ini lalu misalnya mengajak kepada orang yang al-hawanya sudah diarahkan kepada al-haq, pasti mau daek da teu sajalan atuh. Nah mungkin mereka akan mengatakan tah eta ieu jelema teh wah kahayang, wah karesep, sugan cenah ningali kitu ningali kitu kabita, henteu. Diajak tara daek. Ya kenapa? Al-hawanya sudah diubah, karena kalau yang sebelumnya terus dilanjutkan, al-hawanya tidak diubah, itu kan merusak mental dan fisik. Itu ya, kemarin kan analoginya kan seperti bayi yang seharusnya sudah berhenti diberi ASI malah terus diberi ASI, itu merusak mental dan fisiknya. Harus diubah karena memang sudah waktunya. Nah, seringkali orang-orang yang seperti ini menurut khalayak rame si eta mah naon eueuh kahayang, eueuh karesep. Nya atuh udah diajak clubbing, diving, snorkeling, atuh nya mau daek diajak itu mah apa itu diridhoi oleh Allah? Tapi kalau diajak fastabikul khairat, ayo balap mah dina amal soleh, pasti daekeun. Itu kan fastabikul khairat itu kan memang seperti itu kan perintah dari Allahnya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yaitu yang sesuai dengan al-haq dan bermanfaat, pasti dia mau karena al-hawanya sudah diarahkan ke sana. Al-hawanya sudah diubah. Sudah bukan ASI lagi, sekarang asupannya. Sudah mulai makanan padat. Jauh Ambon udah dikerok. Sudah mulai itu diubah dan itu kan kalau
terus asi mah tuh merusak fisik dan mental itu. Hadisnya nih, ayat yang sebelumnya juga kan sudah hanya mengarahkan sekaligus mewajibkan. Ancamannya kan berat kan Allah sampai di ayat At-Taubah, tunggu kenapa kalian itu lebih mencintai orang tua, anak tadi tehnya kan ini fatarabbasu tunggu oleh kalian hatta ya'tiya amrullah hingga Allah menetapkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ada yang memaksa tuh mau tidak mau. Atuh dah kumahanya abdi mah geus tinggalkeun gitu mah. Semal bener sih gitu mah. Artinya bener mau taat gak? Kan intinya seperti itu. Hanya wae alasan gitu dah kumaha atunya da abdi mah ya tinggalkeun lah gitu mah. Nah hadisnya pun sama aja sejalan pastinya. Hadis yang pertama nih, hadisnya yang pertama ini hadis riwayat muttafaq alaih yang Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga berat dinya da tuh kumaha atuh da kada ka surga teh gampang atuh puguh bareurat. Saya suka ini kalimat saya sendiri, isinya kalimat saya sendiri, saya mengatakan kalau masuk surga itu mudah atau semua orang bisa. Artinya kalau masuk surga itu mudahnya semua orang bisa. Kalau mudah artinya kan semua orang pasti bisa. Sementara kan ada banyak hadis, ayat juga sebanyaknya yang menggambarkan bahwa ini diantaranya yang hadis yang lebih jelas menggambarkan perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka kan sangat jomplang. Perbandingannya yang masuk surga satu, yang masuk neraka berapa? Hadis itu mengerikan yaitu perbandingan yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu seperti selembar bulu putih satu selembar bulu putih dibanding seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Coba satu banding berapa? Kamari keur kurban teh nu kabagean eta ceker domba. Keur kurban kabagean ceker domba darek ngagule. Sok hitung dina cekerna we bungkul buluna ya saberiji. Bukan dengan seluruh badannya. Dina cokor sapi tina tur ka handap tah sok da hitung buluna tah aya saberiji. Hoream hitungna ge loba teuing, hoream hitungna ge loba teuing, apalagi ini kan sabda Rasulullah itu membandingkannya satu lembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam yang ada di badan seekor sapi. Berat, berarti masuk surga itu tidak mudah. Artinya kan mana bisa hal yang berat dihadapi dan dijalani dengan berleha-leha, santai-santai, saayana, sahayuna, saridona, itu moal benang atau tak eta mah hasil itu pasti tidak akan bisa diraih. Ini sabda Rasul seperti ini nih ya di hadis yang pertama nih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Aduh nih tidak beriman trek jadi kafir. Tidak beriman. Ini kalau terjemah harfiahnya seperti itu ya, tidak beriman. La yu'minu. Tidak beriman ahadukum salah seorang dari kalian atau tidaklah beriman kalian itu hatta akuna ahabba ilaihi hingga aku lebih dicintainya. Ya, hingga aku nih ya hatta akuna ahabba ilaihi hingga aku lebih dicintainya min nafsihi bahkan dibandingkan dengan kecintaan terhadap dirinya wa waladihi terhadap
anaknya, wa ahlihi terhadap istrinya, wan nasi ajmain dan terhadap manusia manapun. Kan beratnya hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian itu beriman. Bukan kufurnya, tapi ini maksudnya jauh dari sempurna. Kalau tidak sempurna, apalagi jauh dari sempurna, dengan arti kadar imannya tipis, kadar imannya rendah, kadar imannya sedikit, ini berat gitu untuk kemarin hari Ahad ya, yang disebut beriman gitu, yang disebut beriman, yang diimaninya itu apa? Yang diimaninya itu adalah Islam. Yang diimaninya itu adalah Islam. Adapun beriman kepada Allah, ini rukun atau unsur pokok. Itu yang namanya beriman, itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, ini unsur pokoknya. Kalau beriman secara keseluruhan, yang dipercayai, yang dinyatakan benar gitunya, yang diyakininya itu apa? Islam. Yang beriman terhadap Islam. Kalau ada seseorang sudah beriman terhadap Islam, dia berarti disebutannya seorang Muslim. Dia sudah menganut agama Islam, berarti beriman terhadap Islam secara keseluruhan. Tapi bagaimana nih seseorang dalam beragama Islamnya, dalam menjalankan agama Islamnya? Ini tergantung kepada kadar keimanan. Yang ini tergantung kepada kadar keimanan. Sangat menentukan di situ. Bahkan sebetulnya yang membedakan besaran pahala suatu amal itu adalah tergantung kadar iman pelakunya. Kenapa para Rasulullah SAW dan para sahabat pahala sholatnya pasti selalu beda? Ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pahala sholat mereka tidak sama. Ini dengan gambaran, dengan penjelasannya. Rasulullah SAW menyabdakan, apabila ada orang yang mengerjakan sholat, ada yang hanya dapat 1/10-nya, ada yang hanya dapat 1/9, 1/8. Itu di hadisnya itu disebutkannya, diurut gitu oleh Rasulullah SAW. Apabila ada yang mengerjakan sholat, itu ada yang hanya dapat 1/10 itu dari nilai sholat sesungguhnya, kan hanya bisa teraih 1/10-nya, ada yang 1/9-nya, 1/8, terus terakhir Rasulullah menyebut setengah. Paling besar berartinya seperti nilai sholat sesungguhnya itu apa yang bisa diraih oleh siapapun yang mengerjakan, paling besar itu hanya setengah. Anggaplah Abu Bakar berarti setengah, paling hebat itulah. Para sahabat lah itunya anggapnya Abu Bakar, Abu Hurairah kalau Abu Hurairah kan menyatakan diri bahwa akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Berapa nilainya? Setengah paling. Kalau Rasulullah SAW selalu sempurna. Sholat beliau itu selalu sempurna. Nah, yang membedakan apa? Abu Hurairah mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan. Dan yang membedakan apa? Kadar keimanannya. Di mana al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yakin itu kalau iman sudah
bulat, sudah sempurna. Nah, kadar keimanan atau bagaimana yakinnya Rasulullah SAW terhadap inilah sebutnya, bagaimana yakinnya Rasulullah terhadap surga, terhadap neraka, bandingkan dengan yakinnya Abu Bakar, selevel nggak? Sebanding nggak? Moal PKI karena Rasulullah kan surga nerakanya sudah ditampakkan. Bahkan di salah satu khutbah gerhana, salah satu dengan sekali ketang gerhana lagi Nabi mah. Di dalam khutbah gerhana Rasulullah menyampaikan, hari ini aku melihat apa namanya ya, tidak ada yang lebih buruk gitunya dari apa yang aku lihat dibandingkan dengan yang aku lihat hari ini. Itu Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW neraka. Tidak pernah gitunya aku melihat sesuatu seburuk yang terlihat pada hari ini, yaitu Rasulullah melihat nerakanya karena ditampakkan oleh Allah. Andai kalian mengetahui, andai kalian tahu apa yang aku tahu gitulahnya. Artinya pasti kan tidak ada yang tahu ya dengan kalimat demikian. Andai kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Moal bisa seri mencik urang mah sok lamun Allah kalau neraka diperlihatkan sekarang, semua bisa seri, moal hirup teh. Rek seri ge ingat kana neraka gebeg deui. Rek seri gebeg deui, loba keneh ceurikna hirup teh. Nah kembali lagi ke sini, ini nih layu minu tidak beriman maka kafir sebetulnya kan, kalau tidak beriman kafir. Jadi di hadis ini bukan tidak beriman tapi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna apalagi jauh dari sempurna berarti kadar keimanannya rendah. Nah kalau kadar keimanan rendah, karena ini iman ini nih ya yang mendorong seseorang untuk mau beramal soleh. Tanpa iman mana mau orang beramal soleh. Atau kalau yang imannya rendah pasti lemah tenaganya untuk mendorong beramal soleh, lemah pasti. Jadi pantas kalau ada ini nih no kamari teh atau iya mah. Kalau orang yang imannya hanya sebesar debu, bakal punya amal soleh nggak? Nggak akan punya. Mana mungkin iman sebesar debu gitunya mampunya sebesar itu, iman sebesar itu bisa mendorong orang itu untuk wudhu, untuk sholat. Imannya saya sebesar debu pasti tidak akan kuat itunya untuk mendorongnya beramal soleh. Apalagi dengan gambaran seperti ini, Ibnu Abbasnya mengatakan bahwa setan itu kan rumahnya di dalam hati manusia. Setan itu sarang atau benalah setan maulah rumah. Kandangna rumahnya sarangnya setan itu, inna syaitona jasimun ala qalbi ibni Adam. Nah, setan itu sarangnya itu di dalam hati manusia. Artinya hati manusia ini kalau orang Islam terisi oleh dua, berarti iman dan setan, iman dan setan. Kalau imannya naik, ruang untuk setan berarti mengecil, menyempit, kekuatan setan melemah berarti karena ruangnya kan sempit. Tapi kalau imannya turun, maka kekuatan setan akan semakin besar karena ruangnya luas, leluasa. Kalau imannya sebesar debu, sepenuhnya dikuasai setan. Maka tidak akan kuat nih kalau iman hanya sebesar debu itunya untuk mendorongnya beramal
amal soleh, untuk taat, Allah lebih dicintai. Wah, jauh dah hatinya juga dipenuhi setan. Hatinya dikuasai setan karena imannya hanya sebesar debu. Nah ini apa namanya ya? Kalau redaksinya hadis ini, redaksinya kan khobariyah, kabar. Tapi di sini kan tersirat berarti perintah untuk menaikkan kadar keimanan harus sampai sempurna. Nah itu dengan cara cintailah Nabi lebih daripada mencintai dirinya, anaknya, istrinya, dan manusia seluruhnya. Tapi kan tadi teh kan tak kenal maka tak sayang. Mau mencintai Nabi bagaimana kalau tidak mengenal Nabi? Nah, bagaimana caranya gitu supaya mengenal Nabi? Nabi itu diterangkan di dalam hadis tuh, udah hadis menerangkan Nabi itu teh. Nabi bersabda apa, Nabi berbuat apa gitu kan, Nabi kesehariannya seperti apa, Nabi beramal apa, hadis menerangkan Nabi. Mana mungkin kita mengenal Nabi kalau tidak pernah apa membaca sendiri atau mendengar atau apalahnya hadis, pasti nggak akan mengenal Nabi. Nah itu yang mustahil, itu adalah hil. Yang mustahil. Mana mungkin ya mustahil kalau bisa Nabi lebih dicintai dibandingkan dengan yang lain. Sementara mencintai yang lain ini kan kecintaannya berdasarkan naluri yang memang ada yang sudah ada sejak manusia umur berapa oleh Allah, nalurinya kan sudah muncul, dan naluri itu akan terus ada sampai meninggal. Mengenal nabinya enggak sulit untuk mengalahkan kecintaan naluri. Pasti nggak akan bisa kalau untuk mengalahkan kecintaan nalurinya, karena kecintaan terhadap semuanya tadi itu kecintaan yang berdasarkan naluri. Artinya kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya itu kecintaan yang berdasarkan ilmu, bukan naluri. Ilmunya rendah, belum bisa pasti mengalahkan kecintaan naluri yang sangat kuat mengakar. Sebut nantinya kecintaan naluri itu pasti sangat kuat mengakar pada diri manusia. Nah bagaimana untuk bisa mengalahkan itu kecintaan naluri yang kemunculannya lebih dulu, kemudian di dalam diri manusianya mengakarnya begitu kuat. Ini harus dikalahkan tapi oleh kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya yang sebelumnya kenal juga enggak. Berarti harus terus semakin dan terusnya harus semakin mengenalnya. Harus semakin mengenal Allah dan Rasulnya itu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, terus itu bisa pasti. Dan ini yang sudah dibuktikannya oleh para sahabat. Sudah dibuktikan nih oleh para sahabatnya yang ya mungkin karena mereka sebetulnya enggak juga. Kalau dikatakan ya mungkin karena mereka itu kan sosok Rasulnya ada kan di tengah-tengah mereka. Dan mereka melihat itu kan Rasulullah SAW itu yang tidak ada kesalahan, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Karena beliau ini ditetapkan menjadi Allah ini harus menjadi suri toladan contoh yang sempurna. Jangan sampai kalau ada kekurangan, kelemahan, apalagi kesalahan, ini kan akan menjadi dalih orang untuk merasa benar kalau tidak taat. Nabinya juga, itu kan emang apa gitu kan, nabinya juga, emang apa nabi bagaimana, gak akan ada pasti kan kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan. Nah sosok yang seperti itu kan hadir di antara para sahabat, pastilah
sangat bisanya kalau para sahabat itu kalau kecintaan mereka terhadap Rasulnya lah berdasarkan apa yang nampak dulunya. Karena nanti ini di sini nih penjelasannya punnya, karena kalau mencintai Rasulnya itu mencintai Allah berarti. Karena Rasul itu yang mengutusnya adalah Allah. Kalau mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah, membenci Rasulullah berarti membenci Allah. Kan memusuhi Rasulullah hakikatnya memusuhi siapa? Kalau bagi para sahabatnya sosok Rasulnya hadir di tengah-tengah mereka, dan betul kita katanya memang nyata terlihat Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh suri toladan, panutan yang benar, yang baik, karena tidak ada kelemahan, tidak memiliki kekurangan, apalagi kesalahan. Tapi Rasulullah SAW pun kan menyabdakan bahwa siapa orang yang imannya paling hebat. Siapa orang yang manusia orang yang imannya paling hebat. Yaitu mereka yang kaitannya dengan bahasanya ya. Beriman dengan keimanan yang itu yang sempurna, berartinya beriman dan keimanannya itu sampai sempurna. Orang yang paling hebat, yang keimanannya paling hebat itu adalah orang yang yang hidup setelah kita ke para sahabat ya. Kalau para sahabat cek Nabi teh wajar kamu beriman, makan kamu lihat saya seperti apa. Nah, orang yang imannya paling hebat itu adalah orang yang hidup setelah kalian, tapi keimanan mereka itu luar biasa, bisa sampai bulat dan sempurna, padahal bertemu nggak pernah. Yaitu orang-orang yang kita inilah. Kalau artinya siapapun ya yang keimanannya tinggi kadarnya, bahkan kalau sampai sempurna, ini luar biasa. Karena mereka yang artinya Rasulullah kepada para sahabat kan, padahal mereka itu bertemu denganku nggak pernah. Itu keimanan yang paling hebat, dan tuntutannya sama karena hadis ini berlaku untuk seluruhnya. Tidaklah sempurna iman seorang dari kalian atau iman siapapun lah itunya, tidaklah sempurna iman siapapun sebelum aku lebih dicintainya dibandingkan dengan dirinya sendiri, bahkan disebut paling dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri, dengan anaknya, istrinya, dan manusia manapun. Ini secara tersirat ya, ini perintah, berarti tingkatkanlah kadar keimanan itu sampai menjadi seperti ini. Dan inilah caranya untuk bisa mengubah al-hawa, bawaan yang mazmum, pasti tercela jeleknya. Al-hawa, bawaan yang jelek tercela itu menjadi al-hawal mahmud. Keinginan dan kesukaannya itu hanya segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, tanpa ini mustahil. Gitu kan, itu suatu hal yang mustahil. Zaman now kaki saya mana sebelahnya? Loh, kaki saya nggak ada, padahal nilep di diukan. Aduh, waas. Ya itu kan, ini kan ternyata dalil-dalilnya ini ya tentang pembahasan ini al-hawal mahmud itu adalah ya tentang Allah dan Rasulnya lebih dicintai, karena itulah alatnya, caranya, jalannya untuk bisa mengubah, dan harus, tapi kan ini kan wajib, jadi mengubah al-hawa bawaan, al-hawa bawaan lahnya,
yang pasti jelek dan tercela menjadi al-hawal mahmud, al-hawa yang terbaik dan terpuji. Bukan hal yang mudah pasti, ini bukan hal yang mudah. Tapi harus wajib gitu, tapi harus wajib diusahakan, ditempuh, entah gitulah, entah hasilnya. Kalau seseorang, ya anggaplah kitanya, kalau kita terus berusaha gitunya menempuh, menjalani gitu, meningkatkan kadar keimanan, ingin Allah dan Rasulnya lebih dicintai, buah keumuran, buah moal. Karena ini pasti butuh waktu, perlu proses. Karena tergantung, karena tadi kan sangat tergantung kepada sejauh mana kita mengenal Allah dan Rasulnya. Kan eta berartinya bahan nantinya pengetahuan ilmu kita lah gitunya, artinya begitu, seperti itulah mungkin bahasanya ya, sejauh mana kita ini mengenal Allah dan Rasulnya. Ngaji tara, jangan harap ya, jangan harap mengenal Rasul itunya mendalam sampai muncul kecintaan yang melebihi kecintaan dari yang disebutkan tadi, nggak akan kejadian. Itu hil yang mustahil gitu. Pantulu gitu. Tak nundi pakai kacamata kadang kadang. Aduh, zaman naon itu mah. Satu lagi hadisnya biar ini kita selesaikan sekarang nih, ini nih pembahasan terakhirnya tentang ittiba'ul hawa. Karena ini kan selalu kan kalau di kajian ini penyakitnya apa, masalahnya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana gitu kan. Nah inilah ini solusinya nih untuk ittiba'ul hawa. Yang mengatasi penyakit hati. Aduh deh iya tebal penyakit hati dibahayana teh nu kieu teh. Penyakit hati mah bukan dilihat di amal, penyakit hati itu ada di dalam hati, artinya hanya orangnya lah yang tahu keinginan dan kesukaan yang ada di dalam dirinya itu kepada hal apa. Tanyakeun we maka diri sorangan. Nya kahayang jeung karesep teh ke kana naon ieu teh, kepada hal apa? Kita nggak bisa menilai orang gitunya. Ya tanyakanlah pada diri sendiri. Yang namanya ittiba'ul hawa sebagai penyakit hati berarti ini urusan hati ini. Yaitu kan ittiba'ul hawa itu kan keinginan dan kesukaan yang kalau yang mazmum itu bukan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Eta mah datang ti diri sorangan, tawa ti babaturanana. Atau dari orang lain, atau dari pokoknya bukan dari al-haq. Bisa dari tradisi, budaya, kebiasaan dan sebagainya. Pokoknya bukan dari Allah. Karena al-hawal mahmud itu adalah al-hawa ya, ke arah al-haq dan sesuatu yang bermanfaat atau segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Mungkinnya saya juga tidak berani menetapkan. Mungkin untuk sekarang di lingkungan sekitar kita bisa jadi orang aneh nih kalau menjadi seperti orang yang tadi diajak itu karena itu kan tidak sejalan, tidak sesuai dengan al-haq. Paling orang-orang akan mengatakan nah saya mah teu boga kahayang, teu boga kanon, teu boga kahayang, teu boga karesep. Nya tuh depan tadi ngajakna tuh karena kita yuk diving mau aya kartu kuning cik urang teh diving teh kok mau geus menang hiji kartu kuning mau kartu merah kayak tuh. Jadi ajakan ukara itulahnya kegiatan-kegiatannya apa itu diridhoi oleh Allah, itu sejalan, itu berasal dari al-haq bukan. Kalau bukan itu ittiba'ul hawa yang jelek. Itu ittiba'ul hawa yang tercela.
Bisa jadinya kalau di melihat gitu, tadinya melihat ya lingkungan sekitar kita lah hese gitunya, sulit lah kita menemukan orang yang al hawanya itu sudah berubah menjadi al hawal mahmud, karesep kahayang jeung karesep teh kana al haq ibadah intina mah tadilah mau diajak itu clubbing dan sebagainya embung, tapi kalau hayu beramal soleh baru mau. Nah, eta sudah berubah menjadi al haq, eta mah ittibaul al hawal mahmud mah. Beramal soleh teh dalam segala bentuknya gitulahnya, dengan dalam segala bentuknya yang disebut beramal soleh itulah pokoknya segala sesuatu yang berdasarkan ajaran Islam berarti gitunya mudah nama. Kalau diajak kepada sesuatu yang berasal dari ajaran Islam, berlandaskan ajaran Islam, baru dia ingin, baru dia suka. Karena resep tah eta sudah berubah berarti. Turing no way cik urang. Turing embung. Tapi itu kenapa gitu tidak mau landasannya apa amal tersebut? Padahal teh amal gituan teh. Ya landasannya apa? Al-haq bukan itu bahaya eta mah ittibaul hawa teh. Kan bahaya teh tadi kan merusak fisik dan mental. Eta teh ittibaul hawa mah seperti bayi yang tidak dihentikan dari ASI kan merusak eta teh. Ini dia tidak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintainya dibandingkan dengan dirinya, anaknya dan manusia manapun. Berat aslina kan ya, untuk bisa sampai seperti ini berat, tapi bukan tidak mungkin. Sepertinya bukan tidak mungkinnya ya. Aduh tadi teh macaan hadis maca iya maca hadis anu ya tah kurang lebih ilahnya maknanya nya Rasulullah kalau surga Firdaus itu kan hanya untuk engkau lah, yang untuk Nabi. Wah enggak kata Nabi, siapapun bisa. Kurang lebih seperti itulah ternyatanya adanya kata-kata dari Nabi yang demikian itu. Ada sahabat yang masih ini saya baca tentang ini justrunya mencari-cari baca-baca hadis tentang mencintai Nabi itu seperti apa. Nah ada sahabat yang mengungkapkan kurang lebih demikian gitunya, nanti kalau sama-sama di surga, kalau Nabi di surga Firdaus, nah kalau saya di mana? Karena ke surga Firdaus itu kan hanya untuk Nabi. Ternyata Nabi membantah, oh enggak, siapapun bisa, siapapun boleh gitunya. Jadi benarnya bahwa bukan tidak mungkin kalau seseorang selain Nabi itunya bisa meraih surga Firdaus, kenapa enggak? Tapi iya kan masalah na ari hayo wae turing jeung jeung kada kadunyaan atuh jauh surga teh. Karena kan keduniaan ini arahnya menjauhi akhirat, menjauhi al-haq, menjauhi keagamaan, menjauhi hal ibadah, karena ini urusannya urusan keduniaan. Itu kan yang kemarin kalau di kitab Burikok itu bahwa bagaimana kehidupan Nabi, para sahabat serta mereka itu adalah orang-orang yang anti keduniaan. Ini anti keduniaan begitu, anti hal-hal yang bukan dari al-haq. Pasti para sahabat itu anti. Karena itu kalau bukan ittibaul haq berarti ittibaul hawa. Atau sahabat pasti sieun da kitu ada kikituan teh doraka. Pasti para sahabat takutnya akan hal-hal seperti itu sehingga mereka anti urusan atau anti keduniaannya. Wa takhallihim an dunya, kemarin seperti itu kan judulnya. Bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat serta bagaimana mereka ini serta takhallihim, mereka ini anti keduniaan, takhallihim minad dunya. Satu lagi nih hadisnya, dari gitu-gitu keneh di hadisnya ge.
Yang barusan, yang hadis yang pertama itu muttafaq alaih. Yang kedua sekarang riwayat Abu Naim. Abu Nu'aim atau Abu Naim atau tukang sare. Abu Naim atau tukang sare, Abu Nu'aim karena salah baca, sorry. Abu Naim atau tukang sare jadi nanti kan Abu mah bebasnya, namun Abu Naim tukang sare atau eta mah. Apa nama Yanimu Nauman Naimun Abu Naim tukang sare berarti. Abu Nu'aim ya mah. Wah mungkin ini sebutan Abu Nu'aim, ini kan Abu Nu'aim bukan nama asli. Bisa jadi orang ini memang yang sedikit tidurnya. Ulama maka bayang berenang sedikit tidurnya pasti sibuk dengan sampai jadi sebutan Abu Nu'aim. Jelema itu mas tara sare mencek urang mah gitu lah. Beda jeung Abu Naim. Aduh. Abu Hasta eta si goler si pelor geus saparupa we teh sebutanna teh. Si goler si pelor mas pelor teh nempel ari molor. Tuh kudu kana bantal ganyel we ku ieu geus kerek. Boro-boro ku bantal nu hipu nu empuk. Carane kana temok diinjal ku cingir gitu. Tibra Abu Naim eta mah. Tuh kudu bari ngagoler di mah nangtung kieu. Kerek bari kitu ge. Eta teh mun hudang teh sarua eta teh. Mun hudang teh sarua lieur. Nu hiji mah aduh lieur euy kurang sare. Anu hiji deui sarua saya ge lieur kurang nyaring. Nu itu kurang sare, nu ieu kurang nyaring. Ayo saya lihat, ya Abu Naim gara-gara teh salah maca. Qala Nabi SAW sama nih awalnya la yu'minu ahadukum. Tidaklah samanya tidaklah sempurna, bukan tidak beriman dalam arti kafir. Tidaklah sempurna iman seseorang. Nah, kalau ini lebih spesifik nih menyebut al-hawa ini. Kalau tadi kan sebelum aku lebih dicintai, itu kan tadi ternyata ini kuncinya. Ini kan caranya apa tadilah yang banyak. Ini caranya mengubah, mengalihkan, membelokkan al-hawa bawaan menjadi al-hawa yang baik dan terpuji, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Nah sekarang yang kedua, ini langsung menyebut al-hawa nih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Iya gitu. Ini ternyata yang disebut mencintai Nabi itu seperti ini. Karena sulit kan kalau mencintai Nabi itu, ya itu tadi kan bertemu nggak pernah gitu kan dengan Rasulullah kan. Kita kan nggak pernah bertemu dengan Nabi. Apalagi sebut apa kenal secara personal, boro-boro. Itu tadi dulur lain, babaturan lain, panggih can pernah. Ternyata ini nih ya sekarang nih lebih jelasnya yang disebut mencintai itu seperti ini. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu hingga al hawanya hatta yakuna hawahu hingga al hawanya tabaan lima ji'tu bihi ditundukkan kepada apa yang datang dariku. Yang datang dari Nabi apa? Yang dari Nabi apa? Al-haq panggilnya, yaitu yang datang dari Nabi itu, yang dibawa oleh Nabi itu adalah al-haq. Eta teh ayat tidak jelas nu ieu teh nu as-sof ayat 9 9 atau 8. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya itu yang dibawa oleh Nabi itu ya ayat itu menyebutkan huwallazi arsala rasulahu, dialah Allahnya
yang telah mengutus rasulnya, arsala rasulahu bil huda, tabak nate musahabah dina bahasa Arab bersama membawa al huda petunjuk dan agama yang al haq. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah itulah yang dari Nabi. Sekali lagi berarti nih ini terjemahnya nih ya. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum atau sehingga yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi, sehingga al hawanya itu ditundukkan, diikutkan lima jitu bihi kepada apa yang aku bawa atau kepada apa yang datang dariku. Itu yang disebut dengan mencintai Nabi deh. Ya itu mengutamakan, berarti kan mengutamakan apa yang dari Nabi dibandingkan dengan yang datang dari yang lain. Tadi di al-hawa bisa, pokoknya al-hawa mah yang bukan dari Allah itu al-hawa. Sekali lagi kan bisa dari dirinya, dari temannya, orang tuanya, lingkungannya, itu semuanya al-hawa kalau bukan dari Allah. Kalau yang dari Nabi al-haq, karena yang dari Nabi itu dari Allah. Ayat yang barusan menyebutkan Nabi Allah mengutus nabinya itu dibekali apa? Gitu, dibekali apa? Huwalazi arsala rasulahu bil huda wa dinta, itu dibekali eta, dan itulah yang ditabligkan. Itulah yang disebarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Nah, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum al-hawanya itu ditundukkan, diikutkan kepada apa yang datang dariku, yaitu ajaran Islam, kan, agama Islam. Itu eta mencintai Nabi gitu, tah bukti nanti. Yaitu kan mengutamakan, menomorsatukan al-haq dibandingkan dengan al-hawa. Al-hawanya ditundukkan kepada al-haq, kepada apa yang tadi Gepan Ari al-hawa yang terpuji, yang mahmud, yang terpuji itu yang seperti apa? Yaitu keinginan dan kesukaan, ya apa namanya, keinginan dan kesukaannya itu cenderungnya kepada al-haq, atau dengan kata lain yaitu terhadap segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Walhasil, nah, gitu tulisannya gitu. Walhasil bahasa Arab, walhasil teh geuningan. Siga akhirul kata. Dah akhirul kata mah udah pilih mah majrur, kudu lagi akhirul kati. Akhirul kata. Pabelit bahasa Indonesia jeung bahasa Arab dah. Ya innal mu'mina yuqaddimu mahabbatar rasuli ala mahabbati jami'il khalqi. Ini kesimpulan dia, awal hasil dia kesimpulan. Innal mu'mina, bahasa kita mah harus pakai sejati anger. Sesungguhnya mukmin sejati itu mukmin yang paripurnanya, mukmin yang sempurna keimanannya, yuqaddimu mahabbatar rasuli, pasti akan lebih mendahulukan kecintaan terhadap Rasul ala mahabbati jami'il khalqi, dibandingkan dengan kecintaan terhadap manusia manapun, termasuk yang disebut tadinya dirinya sendiri, bahkan disebut aku lebih dicintai dibandingkan dengan dirinya sendiri, anaknya, istrinya, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya seperti ini, seorang mukmin yang paripurna, yang imannya sudah bulat sempurna, seorang mukmin sejati gitunya, hakiki, itulah sebutan lainnya. Seorang mukmin hakiki, seorang mukmin sejati itu pasti lebih mendahulukan kecintaan terhadap
Rasulullah ala mahabbati jami'il khalqi dibandingkan dengan kecintaan terhadap manusia manapun. Wa mahabbatur rasuli tabi'atun lima habbati mursilihi, dan mencintai Rasul itu adalah sarambang. Apa sarambang teh? Sarambang maka itu bakal eta teh blep. Blep jeung dur teh eta di dinya eta kayak berubah teh. Pasti otomatis apa bahasa lainnya mungkinnya mencintai Rasul itu tabi'atun lima habbati mursilihi, itu otomatis artinya ya mencintai yang mursilihi itu yang mengutusnya. Atau kalau mencintai Rasulullah itu berarti mencintai Allah yang mengutusnya. Kalau kita ambil yang sebaliknya, kalau memusuhi Rasulullah berarti hakikatnya dia itu memusuhi Allah yang mengutusnya. Membenci Rasulullah berarti membenci Allah yang mengutusnya. Yang mencintai, jadi paingan atau pantas nih di hadis yang tadi Rasulullah hanya menyebut satu, aku saja, Allah nama itu disebut. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Di hadis yang pertama tadinya, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintai. Kalau mencintai Rasul itu otomatis berarti mencintai Allah gitunya. Mahabbatu rasuli tabi'atul lima habbati mursilihi wal mahabbatus sahihatu, dan kecintaan kepada Rasul yang benar. Karena kalau pengakuannya banyak mencintai Rasulullah itu, ketika Rasulullahnya ada yang membuat karikatur dengan maksud mengejek, kan ngamuk ketika dibahas terus ditampilkan. Jadi we apal sekelieur atuh tetap ditampilkan atuh. Ketika ada sering sering terjadi nih mereka nih terutama di Prancisnya hal yang rasis, bukan rasis. Ya rasis depan nanti sebut teh singkatan nanti sara termasuk agama kan yang dilanggarnya urusan agama. Sering tuh ada kalau di negara-negara kafirnya yang sengaja gitu mengejek, menghina, merendahkan Rasulullah SAW itu dengan cara membuat gambar karikaturnya. Asli kecintaan yang asli yang benar terhadap Rasulullah SAW itu taqtadil mutaba'ata, mengharuskan, memastikan, otomatis mengikutinya. Berarti taqtadil mahabbata, kalau kecintaan yang benar pasti akan melahirkan itu. Anggaplah keinginan, kemauan untuk mengikutinya. Benar tak? Ada kecintaannya kecintaan yang benar terhadap Rasulullah. Kalau di dalam dirinya itu memunculkan keinginan untuk mengikutinya, karena Rasulullah itu kan uswatun hasanah kan, Allah menyebut panutan, contoh ikutan yang baik, ikutan yang benar. Nah, kalau pada diri seseorang itu cinta Nabi ya, ada kecintaan terhadap Nabi gak? Ada. Kalau kecintaannya benar berarti itu akan melahirkan mutabaah, yaitu mengikuti Nabi kalau benar itu kecintaannya. Ya, al-mahabbatus shahihah, kecintaan yang benar taqtadil mutabaah, itu akan melahirkan ketaatan. Intinya berartinya mutabaah itu mengikuti atau ketaatan kepada Rasulullah SAW, wal muwafaqatu, dan taufik, mengikutinya Rasulullah SAW dan taufik sesuai, berartinya sesuai fi hubil mahbubat wa bugdil makruhat. Apa yang Nabi sukai dia pasti suka, apa yang Nabi benci dia juga pasti
benci, itu benar gitu, seperti itu benarnya kecintaan terhadap nabinya, kecintaan yang sohihah gitu, al-mahabbatu sohihah. Kalau yang Nabi benci apa? Seperti yang dibenci oleh Allah. Ya, Allah membenci apa? Allah membenci pelanggaran terhadap ketetapannya, apapun bentuknya itu Allah benci, makanya sampai mengazab. Ya, kalau melanggar maksiat, bahasa Arab nama berdosa. Kenapa Allah menghukum, mengazab yang berdosa? Karena Allah marah, Allah murka gitu ya kalau ada yang melakukan pelanggaran, berbuat dosa, berbuat maksiat gitulahnya, kalau sekitar itu sebutannya. Itu yang tidak disukai oleh Allah, dan Rasul pasti mengikuti Allah. Itu juga yang dibenci oleh Rasulullah, dan sesuai sejalannya dengan fi hubbil mahbubati wa bughdil makruhat. Sesuai sejalan dalam hal menyukai apa yang baik dan membenci apa yang buruk. Itu Nabi seperti itu. Kemudian ini ada pantun, tapi saya nggak bisa pantun Arab ini gimana lagamnya gitunya. Biasanya di urang mah jalan-jalan gimana. Tahu ngal pantun teh jalan-jalan. Wah doi. Ini bentuknya syair di kita ini pantun, karena pantun di Arab itu budaya. Ini budaya gitu, kalau bicara itu berpantunnya sih Betawi lah gitu. Budaya sebetulnya itu budaya Arab gitu, pantun banyak orang-orang yang membuat pantun. Nah, di kita juga ada pantun jenaka, ada pantun agama, ada pantun apa gitunya, nasihat dan sebagainya. Tinggal di upin-ipin aja. Pantun mah eta si Kak Ros tadi sisi Walungan maca pantun. Apa upin-ipin mah hatam tuh. Nih pantunnya, saya nggak tahu lagamnya gitu ya seperti apa. Ya mah bacaan narasi we. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah. Kamu ini melanggar, berbuat maksiat kepada Allah, sementara kamu sendiri meyakini atau mendakwakan bahwa kamu itu cinta Allah. Kamu taksil ilah, kamu ini melanggar, berbuat maksiat, artinya berdosa, melanggar Allah. Wa anta taz'umu hubbahu, sementara kamu ini meyakini bahwa kamu itu mencintainya. Haza la umri fil qiyasi syani'u. Ini demi umurku fil qiyasi tanya perumpamaan, analogi, syani'u yang buruk itu dan keji. Kalau ada orang yang kenyataannya banyak tadi ya, menyimpang dulunya. Ketika ada kafirnya yang tadi yang membuat karikatur, wah banyak yang protes, banyak yang marah, berkoar-koarnya hukum berat, hukum mati itulah pelakunya. Kenapa mereka melakukan demikian? Gitu karena mereka mengaku kami ini umat Islam, kami mencintai Nabi. Tapi seperti yang tadi nggak mutabaah nggak dan muafiq. Mutabaah dan muwafakoh nggak mengikuti dan sesuai, jauh tidak eta nama tah. Nah, bahkan adanya ke sini dulunya yang seperti itu terjadi kan, orang itu mendakwakan cinta Nabi, buktinya nah ketika nabinya ada yang menjelek-jelekan, ada yang mencerca, mencaci, marah umat Islam deh, tapi dan turun mah henteu. Tapi kan tidak mutabaah wal muwafaqah, tidak mengikuti, tidak sesuai. Laukana hubbuka shadiqan, kalau kecintaan kepada Allah kamu itu benar, la tahu pasti kamu menaatinya.
Kalau kecintaan kamu itu benar, ini kan Allah di syair ini Allah yang tadi awalnya taksil ilah, kamu itu berbuat maksiat kepada Allah, wa anta tazumu hubbahu, sementara kamu meyakini bahwa kamu mencintai Allah. Ya lau kana hubbuka shadiqon, jika kecintaan kamu itu benar, la atau tahu, kamu pasti menaatinya, bukannya maksiat, bukan melanggar. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintainya itu pasti taat. Jadi pantun nasihat mungkinnya kategorinya ya kalau di Arab juga pantun juga gitu, ada pantun jenaka, ada si Abu Nawas tukang nunyinan teh pantun jenaka mah apal teh Abu Nawas bisi panggih kayak itu kan itu kan mau pantun mobil kan itu kan di mau pantun mobil pan sararea bingung itu nama aya nu penasaran nanyakeun ari mana geus nu lieur kan itu kan di mau pantun mobil sia nu teu ngarti mah eta nu geuneuh teh sia nu teu ngarti mah aing mah maksudna keur hareudang buka jandelana tuh pan tiis ta eta gitu maksudnya sia nu teu ngarti mah aing mah maksudna ge lamun hareudang buka jandelana tuh pan tiis beres tah ya selesai nih tentang itibaul hawa sampai di sini. Yang ditutup olehnya pantun berartinya ditutup oleh pantun nasihat. Kamu ini maksiat terhadap Allah sementara mengatakan meyakini bahwa kamu itu cinta kepada Allah gitunya isi syairnya nih. Ini amat buruk. Ini bahkan kejinya kalau benar, kalau kecintaan kamu itu benar pasti kamu itu taat kepada Allah, karena orang yang mencintai itu pasti akan tunduk mau di itu ini kan pantitah datang beri hujan dan gelap datang mapai galang bebelesekan ge eta mah rawam sado batur kitu mah judulna teh terus ya sudah hiji ya. Ya selesai berartinya tentang ittibaul hawa. Saya kira karena pembahasannya pun kan cukup panjang ya. Garis besarnya al hawa itu bawaan, tapi itu jelek dan itu harus diubah, diganti, diarahkan kepada al haq sehingga keinginan dan kesukaannya hanya kepada yang diridhoi oleh Allah. Tak itu tah eta namanya kesimpulan akhir nama.